Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fregianto Banyusatria, pada pelajaran sosiologi, masih di materi mengenai rancangan penelitian sosial bagian kedua. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu definisi penelitian, apa juga kegunaan penelitian, lalu syarat-syarat penelitian, cara berpikir seorang peneliti, dan juga bagaimana jenis-jenis dan juga bagaimana prosedur sebuah penelitian tersebut dilakukan. Sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Ada 4 agenda pembahasan dalam video kali ini, yaitu yang pertama adalah kita akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian. Yang kedua, kita akan membahas tahapan penelitian. Dan yang ketiga, kita akan membahas bagaimana rancangan penelitian dibuat. Dan yang terakhir, kita akan membahas pilihan tema penelitian yang akan saya tawarkan pada teman-teman untuk kita lakukan bersama. Mari kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu mengenai jenis-jenis penelitian. Di sini ada beberapa jenis-jenis penelitian digolongkan berdasarkan, yang pertama ada berdasarkan tujuannya, tujuan dari penelitian itu sendiri. Lalu yang kedua nanti kita bahas mengenai berdasarkan metodenya atau cara melakukan penelitian itu sendiri. Yang ketiga berdasarkan data yang dikumpulkan dalam melakukan sebuah penelitian. Dan yang keempat berdasarkan tempat melaksanakan penelitiannya. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi guna menyusun konsep dan hubungan serta teori untuk menemukan prinsip umum. Contohnya, bisa kalian lihat di sini ada sebuah judul penelitian, dampak social distancing terhadap pedagang kaki lima di Benteng Vastenburg, Surakarta, analisis teori fungsionalisme struktural. Nah, penelitian ini ditujukan untuk menggunakan teori-teori fungsionalisme struktural guna mengetahui apa sih dampak-dampak social distancing terhadap pedagang kaki lima nih di Benteng Vastenburg. Dia untuk mencari data dan menemukan prinsip umum berupa dampak sosial setelah terjadi COVID, ada social distancing, ini dampaknya apa sih terhadap pedagang kaki lima tersebut. Tentunya menggunakan teori-teori sosial juga. Dan hanya sebatas itu, tidak untuk diterapkan menjadi sebuah program ataupun kegiatan gitu ya. Hanya saja mungkin hasil penelitian ini bisa digunakan oleh pengambil kebijakan untuk menguji kembali kebijakannya atau merombak kebijakannya menjadi lebih baik. Lalu yang kedua adalah penelitian terapan. Penelitian terapan ini tujuannya berusaha untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori untuk memecahkan masalah. Jadi di sini dalam proses penelitiannya itu sendiri itu dicobakan teori, konsep untuk memecahkan sebuah masalah. Contohnya adalah penelitian tindakan kelas. Ini biasanya dilakukan oleh guru di kelasnya terhadap murid. Misalkan dia mencoba metode pembelajaran tertentu untuk meningkatkan kreativitas, keaktifan siswa, atau meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, itu kan dia menggunakan teori-teori pendidikan ataupun mungkin teori-teori sosial untuk membuat metodologi tertentu, cara tertentu dalam mengajar, dia cobakan pada siswa. Ada pengaruhnya apa enggak? Nah, itu kan ada aksi langsung di sana. Itulah contoh penelitian terapan. Sedangkan berdasarkan metodenya, penelitian terbagi menjadi 4 buah, yaitu pertama, historik, yaitu penelitian yang fokus pada peristiwa masa lampau
berdasarkan deskripsi lisan maupun tulisan dari objek penelitian. Ini biasanya digunakan untuk penelitian sejarah ya, atau melihat situasi sosial pada kurun waktu tertentu. Misalnya, situasi demokrasi pasca reformasi atau situasi demokrasi pada saat Orde Baru, Orde Lama, atau zamannya Pak Karno. Nah, ini termasuk penelitian historik. Yang kedua, metode survei, berusaha memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan cara penyebaran angket. Metode survei ini digunakan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan menggunakan angket sehingga siapapun boleh mengisi. Ini biasanya kalian mungkin pernah jumpai di saat kalian membuka internet, membuka YouTube. Kadang-kadang kita dimintai untuk mengisi survei atau kuesioner yang ditawarkan. Bisa jadi kita ngisi, bisa jadi tidak. Nah, itu adalah survei itu. Lalu yang ketiga adalah eksperimen. Penelitian eksperimen itu dilakukan dengan melakukan rekayasa dan mengontrol situasi alamiah menjadi buatan. Contohnya ya tadi, penelitian tindakan kelas itu bukan penelitian yang dilakukan oleh dalam kehidupan sehari-hari yang normal, tetapi kelas dikondisikan sebagaimana yang diinginkan oleh peneliti. Atau misalkan penelitian sosial yang lain yang mungkin kalian bisa cari tuh di YouTube tuh, banyak penelitian sosial. Jadi kondisinya itu dibuat, entah itu mungkin melalui beberapa orang yang sudah diatur ada di lokasi itu melakukan apa, sehingga seorang peneliti bisa melihat responnya orang-orang yang diteliti selain agen yang dia sudah rencanakan untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah observasi, penelitian yang berusaha untuk memperoleh data konkret secara langsung di lapangan. Sesuai dengan definisinya ya. Jadi untuk yang keempat ini ya, peneliti langsung terjun ke lapangan, ke lokasi di mana masalah ataupun hal yang ingin diteliti itu ada di sana, untuk mencari data dan menjawab pertanyaan penelitian yang dia rumuskan. Lalu penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penelitian laboratorium. Ya, tempat penelitiannya dilakukan di tempat khusus untuk melakukan studi ilmiah. Kondisi tempatnya sudah disesuaikan sebagaimana yang diinginkan peneliti. Ini penelitian laboratorium biasanya merupakan penelitian eksperimen tadi ya, yang dibahas sebelumnya. Yang kedua, penelitian lapangan. Ini dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan nyata. Jadi peneliti tidak melakukan perubahan terhadap keadaan yang nyata. Dia hanya mengamati, mengobservasi, mencari data di dalam kondisi sosial yang ada senyata-nyatanya. Dan yang ketiga, penelitian studi pustaka. Kalau ini tidak terjun ke lapangan, tidak juga membuat kondisi tertentu di dalam laboratorium, tetapi hanya mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, koran, dan sebagainya. Lalu berdasarkan data yang dikumpulkan, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif itu menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan dan data berupa data statistik matematik yang digunakan untuk menganalisis. Jadi untuk kuantitatif itu datanya itu pasti banyak biasanya, dan yang dikumpulkan itu data statistik. Biarpun itu adalah data sosial, nanti data sosial itu dirubah menjadi angka-angka, menjadi statistik. Yang kedua adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada kedalaman data yang diperoleh. Metode yang dilakukan biasanya adalah melalui wawancara, dan datanya tidak dianalisis dengan metode statistik seperti kuantitatif tadi. Untuk memahami lebih jauh apa sih perbedaan kuantitatif dan kualitatif, mari kita lihat tabel berikut ini. Yang pertama, ini aspek yang membedakan ya. Pertama,
aspeknya tentang masalah yang diteliti. Pada penelitian kuantitatif itu menekankan ada beberapa variabel masalah. Contohnya, misalkan pengaruh media sosial terhadap pergaulan remaja. Itu berarti ada dua variabel yang diteliti, media sosial dan pergaulan remaja. Nah, sedangkan penelitian kualitatif itu masalah yang diteliti itu dari berbagai aspek dari suatu variabel tertentu. Mungkin variabelnya cuma satu, tapi dia teliti dari berbagai aspek. Misalkan variabelnya media sosial, dia bisa teliti dari bagaimana sih remaja itu menggunakan media sosial, lalu apa sih dampaknya bagi dia secara pribadi, lalu apa dampaknya terhadap cara dia bersosialisasi dengan orang lain. Nah, itu yang membedakan. Yang kedua, dari aspek tujuannya. Penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk menguji teori dan menegakkan fakta-fakta. Biasanya penelitian kuantitatif itu sudah ada teori-teorinya nih, teori-teori yang ingin diuji dengan angka-angka statistik tadi, dan menegakkan fakta-fakta, mencari fakta statistik. Misalkan pengguna TikTok nih, pengguna TikTok di SMA 1 Margahayu itu secara statistik berapa persen sih laki-lakinya, berapa persen sih perempuannya. Kita ingin tahu nih, lebih banyak laki-laki atau perempuan yang menggunakan TikTok. Nah, itu kan mencari fakta-fakta deskriptif dengan data statistik. Itu tujuan penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif itu mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas. Contohnya dalam sosiologi itu ada konsep nilai dan norma ya, seperti yang kalian sudah pelajari. Nah, dalam penelitian kualitatif mungkin kalian bisa menggunakan konsep itu untuk menggambarkan realitas sosial yang ada. Misalkan lagi-lagi saya contohkan dalam media sosial. Bagaimana sih nilai dan norma di media sosial, ada enggak sih? Seperti apa sih nilai dan normanya? Apakah itu mempengaruhi tindakan orang-orang yang menggunakan sosial media atau tidak? Dari segi objek yang diteliti itu tidak terlalu berbeda ya. Penelitian kuantitatif itu perilaku manusia dan fenomena alam kalau dalam ilmu pengetahuan alam. Kalau yang kualitatif ya perilaku manusia juga dan proses kerja atau proses kegiatan manusia itu sendiri. Lalu dari segi sampel yang diambil untuk penelitian, dalam penelitian kuantitatif itu biasanya jumlahnya besar atau banyak dan memiliki kelompok kontrol secara random dengan pertimbangan tertentu. Jadi yang diteliti itu banyak sampelnya. Makanya biasanya menggunakan kuesioner yang disebar, dan itu pertanyaan dan jawabannya itu biasanya jawaban singkat atau pilihan, setuju tidak setuju misalkan. Nah, sedangkan kualitatif itu sampel atau orang yang ditelitinya tuh yang diambil sedikit atau kecil dan tidak representatif dengan tujuan tertentu. Karena kualitatif ini nanti ada kaitannya dengan metode pengumpulan data ya di bawahnya ya. Dia menggunakan wawancara dan observasi, jadi tidak bisa terlalu banyak, tapi sudah mewakili dari kebanyakan yang lain. Lalu dari aspek metode pengumpulan datanya, itu kuantitatif biasanya tadi sudah saya jelaskan juga ya, dengan angket, atau bisa dengan wawancara singkat, atau bisa observasi. Nah, sedangkan untuk kualitatif biasanya menggunakan wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Dari aspek bentuk datanya, kuantitatif bentuk datanya nanti berupa angka atau data-data kuantitatif yang diinginkan. Ini salah ketik ya, kuantitatifnya harusnya. Walaupun datanya itu misalkan data sosial, itu biasanya diangkakan, diskorkan dengan menggunakan pertanyaan setuju tidak setuju. Itu nanti ada skor-skornya, kalian bikin skor-skornya itu. Untuk
penelitian kualitatif itu datanya kata-kata, kalimat dari jawaban orang-orang yang kalian wawancara, atau gambar atau foto dari hasil observasi kalian, atau bisa juga perilaku orang-orang yang sedang kalian teliti, yang kalian amati secara langsung. Lalu sifatnya, yang terakhir nih, sifatnya penelitian kuantitatif itu bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Deskriptif itu menjelaskan, mendeskripsikan. Contohnya tadi misalkan pengguna TikTok di SMA Negeri 1 Margahayu berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan, berapa persen siswa, berapa persen guru gitu ya. Kalau komparatif itu membandingkan. Contohnya membandingkan antara pelanggaran aturan sekolah nih antara siswa laki-laki dan perempuan banyak yang mana. Atau asosiatif. Asosiatif itu menghubungkan pengaruh apa terhadap apa, itu biasanya asosiatif. Nah, sedangkan penelitian kualitatif sifatnya itu deskriptif, menjelaskan juga, atau eksplanatif, menjelaskan juga sih, menjelaskan tapi secara lebih luas, lebih rinci, dan lebih detail, serta lebih mendalam. Setelah membahas jenis-jenis penelitian, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu tahapan penelitian. Tahapan penelitian itu ada 3. Pertama adalah menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini biasanya bentuknya itu adalah proposal penelitian. Lalu setelah dibuat rancangan penelitian ini, yang dilakukan selanjutnya adalah melaksanakan penelitian. Pelaksanaan penelitian itu sendiri adalah mencari data, lalu setelah mencari data menganalisis data, membuat kesimpulan-kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan penelitian kalian. Dan proses yang terakhir tentunya membuat sebuah susunan laporan penelitian. Nah, kita akan coba nih 3 proses ini, mulai dari proses yang pertama dulu. Pembahasan yang ketiga yaitu menyusun rancangan penelitian. Tahap pertama dalam merancang sebuah penelitian yaitu menentukan latar belakang masalah sebuah penelitian. Proses ini dilakukan dengan mencari dan mengemukakan masalah yang dianggap penting oleh kalian sebagai seorang peneliti. Di sini peneliti mengemukakan kenapa masalah yang dia pilih itu penting untuk diteliti dan apa yang melatar belakangi masalah tersebut harus diteliti. Lalu yang penting juga untuk dilakukan, kalian harus menyertakan fakta dan argumentasi yang kuat mengenai masalah tersebut dan apa yang melatar belakangi masalah tersebut. Saya ambilkan contoh latar belakang masalah dari sebuah penelitian skripsi saya sendiri yang kemarin juga sudah dibahas di video pertama mengenai rambut gondrong ya, di kalangan mahasiswa khususnya UNY. Nah, latar belakang di sini saya awali dengan memaparkan tentang konsep dari Michael Foucault mengenai episteme, atau di sini sesuatu yang mengacu pada tertib struktur bawah sadar yang mendasari produksi pengetahuan dalam waktu dan tempat tertentu yang menurut Foucault mempengaruhi tindakan seseorang. Jadi tindakan itu dipengaruhi oleh struktur yang kita dapatkan dalam alam bawah sadar kita terhadap pengetahuan-pengetahuan tertentu, termasuk terhadap rambut gondrong. Tindakan orang menggondrongkan rambutnya atau orang lain terhadap orang yang berambut gondrong itu berbeda-beda berdasarkan produksi pengetahuan yang dia dapat mengenai rambut gondrong itu sendiri. Lalu saya lanjutkan dengan menjelaskan secara historis di Indonesia sendiri dari era revolusi, orang-orang Belanda itu mengkriminalkan orang-orang berambut gondrong karena waktu itu memang pemberontak dari Indonesia kebanyakan
pemberontak yang dianggap Belanda pemberontak gitu ya. Mungkin kalau dari sudut pandang kita mungkin dianggapnya seorang pejuang gitu. Kebanyakan adalah rambut-rambutnya gondrong gitu. Nah, saya mulai dari historis seperti itu. Karena hal itu, rambut gondrong itu banyak dikriminalkan. Sampai di dunia pendidikan pun setelah Belanda sudah merdeka, rambut gondrong itu dianggap sesuatu yang kurang baik gitu ya. Ini ada beberapa pemaparan fakta mengenai ada aksi anti rambut gondrong di berbagai macam sekolah gitu ya. Saya terus paparkan fakta-fakta yang mendukung argumen saya mengenai tindakan-tindakan orang terhadap kegondrongan seseorang individu dari zaman dulu sampai dengan sekarang nih. Yang di sini di masa sekarang ternyata rambut gondrong menjadi tren lagi nih sebagian pemuda, khususnya mahasiswa. Ini saya lakukan tahun 2017 ya, maksudnya sekarang tuh ya 2017. Saya bilang sebagai pemuda khususnya mahasiswa, tentu dari mana saya ambil argumen itu, opini itu? Tentunya saya harus menghadirkan fakta. Yang membedakan argumen dengan opini biasa adalah argumen disertai fakta yang memperkuat opini saya gitu atau pendapat saya. Hal ini bisa saya lihat dari media sosial, khususnya Instagram nih. Banyak Instagram yang mempublikasikan konten dan foto-foto yang berkaitan dengan rambut gondrong. Contohnya ada beberapa akun Instagram yang saya sebutkan di sini gitu, yang menampilkan mahasiswa-mahasiswa gondrong dan postingannya banyak gitu. Followernya juga banyak. Apalagi diperkuat dengan ada penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan nih. Saya cantumkan di sini oleh Nawang Sari. Dia meneliti salah satu akun Instagram bernama Gondrongers, terbukti memiliki pengaruh terhadap pengikut tren rambut gondrong secara signifikan sebesar 90%. Penting juga kita membaca penelitian-penelitian sebelumnya sebagai mendasari latar belakang penelitian yang kita lakukan. Lalu dari yang tadi bersifat umum itu saya kerucutkan nih. Tadi kan mengenai mahasiswa yang rambut gondrong, saya kerucutkan ke kampus saya sendiri yaitu UNY. Bagaimana sih aturan yang ada di UNY mengenai rambut gondrong? Saya kutip aturan rektor dan sebagainya. Lalu di sini juga saya sertakan gambar-gambar atau foto-foto, data-data yang mendukung tentang aturan tadi. Tetapi ternyata di UNY secara saya amati, secara observasi, ternyata masih banyak tetap mahasiswa yang berambut gondrong. Nah, untuk itu saya ingin mengambil penelitian ini nih. Kenapa sih mereka masih berambut gondrong, padahal respon terhadap mereka dan aturan yang ada di luar mereka itu kontra terhadap apa yang mereka tampilkan. Nah, itu tadi adalah latar belakang dari penelitian yang saya lakukan. Lalu setelah membuat latar belakang penelitian, proses selanjutnya kita harus mengidentifikasi masalah yang ingin kita bahas. Identifikasi masalah itu kita merumuskan atau menyimpulkan masalah apa saja yang ada dalam latar belakang yang kita sebutkan di awal. Misalkan ini saya rangkum menjadi 5 nih identifikasi masalah penelitian skripsi saya. Pertama, tubuh kita ini dalam hal ini rambut gondrong ternyata dimaknai secara berbeda di masyarakat maupun pada pelaku sesuai dengan dimensi tempat dan waktunya. Yang kedua, ada perbedaan citra makna pada rambut gondrong menyebabkan perbedaan persepsi juga dan menyebabkan perbedaan tindakan dari masyarakat terhadap orang yang berambut gondrong. Lalu yang ketiga, ada aturan beberapa kampus tentang larangan rambut gondrong yang menimbulkan polemik bahkan terjadi konflik. Yang keempat, adanya mahasiswa UNY yang berambut gondrong walaupun dianggap tidak rapih oleh pihak kampus. Dan yang terakhir, adanya makna tertentu yang mendasari mahasiswa menggondrongkan rambutnya. Ini adalah identifikasi masalah dari latar belakang yang saya tulis panjang lebar itu. Kesimpulannya masalahnya ada berbagai poin ini gitu. Nanti dari identifikasi masalah ini
kita lakukan batasan masalah. Kita ambil hanya 1 atau 2 masalah saja yang sempit yang akan kita bahas. Nah, ini adalah batasan masalahnya. Dari identifikasi masalah tadi, saya ambil hanya 1 poin sebenarnya. Demi menjaga fokus penelitian dan terjaga konsistensinya, permasalahan tersebut akan dibatasi oleh peneliti. Penelitian ini hanya akan fokus pada adanya makna tertentu yang mendasari mahasiswa menggondrongkan rambutnya. Jadi lebih ke orang gondrongnya, mahasiswa gondrongnya yang ingin saya cari tahu. Sebenarnya maknanya apa sih? Kenapa sih mereka masih ingin tetap menggondrongkan rambutnya? Dan bagaimana sih proses makna itu bisa muncul gitu. Setelah menentukan batasan masalah, yang dilakukan selanjutnya adalah merumuskan masalah. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan juga nih mengenai rumusan masalah itu ada yang deskriptif, ada yang komparatif, ada yang asosiatif. Nah, untuk penelitian yang saya lakukan itu lebih ke deskriptif karena hanya akan menjelaskan fakta-fakta dan menjelaskan fenomena tertentu. Di dalam rumusan masalah saya tidak membandingkan 2 fenomena tertentu atau tidak mencari hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Nah, ini rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang saya lakukan ya. Ini judulnya. Kalau kemarin lupa, mungkin di video pertama ada judul, sudah ada juga ini. Nah, ini rumusan masalahnya. Bagaimana jawabannya kan hanya deskriptif ya. Bukan membandingkan, tapi deskriptif, menceritakan, mendeskripsikan, menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah membuat rumusan masalah, tentunya menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian itu ya menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah tadi, sedangkan manfaat penelitian itu terbagi menjadi praktis dan teoritis. Contoh tujuan penelitiannya, deskripsi saya ini tujuannya ini. Tadi kan di rumusan masalah bagaimana ya. Nah, tujuannya berarti tinggal ini menjawab bagaimana tadi, 3 hal ini. Kalau manfaatnya manfaat praktis, mungkin hasil penelitian saya bisa digunakan untuk kampus ataupun dunia pendidikan sebagai rekomendasi bagaimana sih mentreatment mahasiswa berambut panjang, atau bagaimana sih memahami sudut pandang dari mahasiswa itu sendiri sehingga dalam membuat aturan tertentu itu bisa lebih bijaksana lagi. Kalau manfaat teoritisnya tentunya ya untuk sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teori sosiologi itu sendiri ya. Untuk rancangan penelitian itu sendiri sebenarnya masih ada beberapa tahapan lagi, hanya saja kita cicil dulu nih, cukup sampai di tujuan dan manfaat penelitian. Karena kita akan praktek dulu nih, membuat latar belakang sampai dengan tujuan dan manfaat penelitian. Baru nanti kita diskusikan lagi proses selanjutnya dan praktek proses selanjutnya lagi. Nah, ada beberapa tema penelitian yang saya tawarkan di sini. Nanti kalian satu kelas silahkan diskusikan mau memilih tema besar apa nih. Karena ini tema besarnya akan saya tawarkan di 3 kelas, IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Nah, tema besar yang pertama mengenai pandemi COVID-19 ya. Lalu yang kedua mengenai sampah, permasalahan sampah. Yang ketiga mengenai media sosial. Atau kalian bisa mengusulkan satu tema nih, tema besar dari kelas kalian. Misalkan dari 3 ini nggak ada pilihan yang menarik nih. Kalian bisa usulkan satu tema besar yang menurut kelas kalian menarik nih. Tentunya 3 tema ini kita bahas dari sisi sosialnya ya. Entah itu mungkin dari pandemi, ada juga permasalahan sampah, dan permasalahan media sosial. Itu kita akan bahas dari segi sosialnya. Misalkan tema besar pertama, kenapa saya pilihkan pandemi, karena ya itu yang sedang terjadi dalam dunia kita gitu ya. Masalah yang sedang dekat sekali terjadi di sekitar kita. Itu kan secara sosial juga
berdampak besar gitu. Lalu kenapa tema yang kedua adalah tentang sampah? Karena saya lihat untuk permasalahan sampah ini di Indonesia, di dunia, atau khususnya di Kota Bandung, Kabupaten Bandung itu cukup, menurut saya cukup besar gitu ya. Dan itu juga, sampah itu ditimbulkan ya karena proses sosial kita sendiri. Dan yang ketiga adalah media sosial. Ini sesuatu yang fenomena yang unik menurut saya, karena banyak potensi yang ditimbulkan oleh sosial media, tetapi juga ada beberapa masalah yang ditimbulkan olehnya sendiri. Untuk itu saya tawarkan menjadi sebuah tema besar penelitian. Kalian bisa memilih salah satu dari tema ini. Silahkan kalian rembuk dan usulkan ke ketua kelas kalian, lalu nanti ketua kelas bisa mengusulkan kepada saya tema yang akan diambil. Nanti ketika ada kesamaan dengan kelas lain, baru nanti kita musyawarahkan bersama agar setiap kelas tema besarnya berbeda. Atau ketika kalian menemukan tema besar yang bisa dibagi menjadi 8 kelompok, sub-sub temanya seperti apa, kalian bisa menawarkan atau mengusulkan juga kepada saya. Oke. Dari 3 tema besar ini, nanti kita akan kerucutkan lagi ke bagian-bagian kecilnya. Misalkan nih, tema mengenai media sosial, itu nanti akan dikerucutkan, ada kelompok yang membahas mengenai misalkan nilai dan norma dalam bermedia sosial. Ada juga kelompok yang membahas mengenai sosialisasinya di dalam media sosial. Ada juga kelompok yang membahas tentang penyimpangan dalam menggunakan media sosial. Dan ada juga kelompok yang membahas mengenai struktur sosial di dalam media sosial. Ada nggak sih diferensiasi dalam media sosial? Ada nggak sih stratifikasi? Bagaimana sih interaksi antar struktur sosial tersebut di dalam media sosial? Nah, itu akan kita diskusikan lebih lanjut minggu depan. Yang penting pilih dulu nih salah satu tema besar dari 3 tema ini yang saya tawarkan, atau boleh mengusulkan satu tema besar yang kalian musyawarahkan bersama sebagai tema yang akan diambil oleh kelas kalian. Baik, terima kasih banyak. Cukup sekian video pembelajaran dari saya mengenai penelitian sosial bagian kedua ini. Apabila ada pertanyaan dan kebingungan, silahkan untuk bertanya pada saya, bisa melalui WhatsApp ataupun bertanya langsung ketika berjumpa di kelas. Entah itu mengenai materinya ataupun mengenai tugas penelitian yang akan kalian lakukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran ataupun pada pembelajaran tatap muka selanjutnya.